Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan filsafat. Yang pertama, kita akan melihat perbedaan antara sintesis dan analisis. Yang kedua, kita akan melihat logika di dalam cabang ilmu filsafat. Yang ketiga, pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filsafat. Yang keempat adalah teori kebenaran, yang termasuk diantaranya adalah kebenaran ilmiah, kebenaran rasional, kebenaran empiris, dan yang terakhir adalah kebenaran intuitif. Yang terakhir, kita akan melihat beberapa tokoh logika modern. Analisis dan sintesis dalam filsafat adalah dua konsep yang sangat penting. Menurut Miftahul Khair Anwar, tugas filsafat adalah analisis logis dan sintesis logis. Analisis logis adalah upaya untuk mendapatkan suatu kebenaran dengan mengajukan suatu alasan yang bersifat a priori. Adapun sintesis logis adalah menentukan makna suatu pernyataan atas dasar pengamatan empiris. Dalam paradigma berpikir analisis dan sintesis, analisis adalah sebuah kerangka berpikir untuk membongkar dan menguraikan sesuatu menjadi komponen-komponen penyusunnya dalam usaha untuk mendapatkan pemahaman dari suatu hal atau permasalahan. Ide utama dari analisis adalah menguraikan. Sementara itu, sintesis adalah kebalikan dari analisis. Sintesis adalah sebuah kerangka berpikir untuk membangun kembali sesuatu dari komponen-komponen penyusunnya yang telah diuraikan dalam analisis. Logika adalah suatu pertimbangan pikiran manusia yang diungkapkan melalui perkataan dan dinyatakan dalam bahasa. Atau arti logika yaitu cara orang berbahasa dalam mencerminkan jalan pikirannya. Jika secara etimologi, logika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jalan pikiran seseorang yang dinyatakan dalam berbahasa. Logika juga merupakan hasil pertimbangan dari akal pikiran manusia yang diutarakan melalui kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika juga termasuk salah satu cabang filsafat yang membahas mengenai kesimpulan dan proses pemikiran untuk mendapatkan suatu kebenaran dan mempelajari tentang kecakapan berpikir secara teratur, lurus, dan tepat. Logika dalam filsafat adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang aturan penalaran yang tepat serta bentuk dan pola pikiran yang masuk akal. Dalam berlogika, dengan menggunakan akal pikiran, kata dan bahasa yang secara sistematis merupakan sebagai cara untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filsafat memiliki perbedaan dalam objek material dan cara memperolehnya. Objek material filsafat bersifat universal, yaitu segala sesuatu yang ada, sedangkan objek material ilmu bersifat khusus dan empiris. Filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial and error. Filsafat juga membentuk karakteristik seseorang, individu atau kelompok, dan ilmu pengetahuan bertindak sebagai penunjangnya. Kebenaran empiris adalah kebenaran yang diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman. Kebenaran ini dianggap benar jika apa yang dinyatakan sesuai dengan apa yang dilihat. Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran empiris didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Kebenaran rasional merupakan kebenaran yang diperoleh melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Rasionalisme dalam aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Berpikir rasional berarti berpikir dengan mempertimbangkan aspek dan menganalisis informasi yang diterima. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang ditemukan melalui proses penalaran atau reasoning atau logika penelitian ilmiah. Kunci kebenaran ilmiah terletak pada metode penemuannya. Kebenaran ilmiah harus siap diuji keabsahannya dan terbuka untuk diperdebatkan. Kebenaran ilmiah divalidasi oleh bukti-bukti empiris, yaitu hasil pengukuran objektif di lapangan. Yang terakhir adalah kebenaran intuitif, adalah kebenaran yang didapat dari proses luar sadar tanpa menggunakan penalaran dan proses berpikir. Kebenaran intuitif sukar dipercaya dan tidak bisa dibuktikan. Hanya sering dimiliki oleh orang yang berpengalaman lama dan mendarah daging di suatu bidang. Beberapa tokoh terkenal dalam bidang logika modern antara lain yang pertama adalah Bertrand Russell. Bertrand Russell adalah seorang filsuf, matematikawan, dan logikawan Inggris yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan logika modern. Ia berkontribusi pada pengembangan teori tipe-tipe yang merupakan kontribusi penting dalam teori tipe dan logika matematika. Albert Tarski adalah seorang matematikawan dan logikawan Polandia Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam logika matematika dan teori model.
yang mengembangkan konsep definisi kebenaran yang merupakan kontribusi penting dalam filsafat logika. Yang selanjutnya adalah Kurt Gödel. Kurt Gödel adalah seorang matematikawan dan logikawan Austria yang dikenal karena teorema ketidaklengkapannya, yang merupakan salah satu hasil paling penting dalam logika matematika. Teorema ketidaklengkapannya menyatakan bahwa dalam suatu sistem formal tertentu, ada pernyataan yang benar, tetapi tidak dapat dibuktikan dalam sistem tersebut. Yang selanjutnya adalah Saul Kripke. Saul Kripke adalah seorang filsuf dan logikawan Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam logika modal dan filsafat bahasa, yang mengembangkan teori referensi yang mempengaruhi pemahaman kita tentang arti kata-kata dan referensi dalam bahasa. Yang selanjutnya adalah Willard van Orman Quine. Quine adalah seorang filsuf dan logikawan Amerika yang dikenal karena karyanya dalam logika matematika, filosofi bahasa, dan ontologi. Ia dikenal dengan prinsip ontological relativity yang menyatakan bahwa penjelasan kita tentang realitas tergantung pada pilihan konseptual dan linguistik kita. Tentu saja ini hanyalah beberapa tokoh terkenal dalam logika modern, dan masih banyak lagi tokoh lainnya yang juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan bidang logika. Baik, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.